Perjalanan hidup Jestar, dari pedesaan hingga ITB. Jestar adalah seorang anak muda yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di pelosok Sumatera Utara. Ia berasal dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya bekerja sebagai petani kecil, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang juga sering membantu di ladang. Meski hidup dalam keterbatasan, Jestar tidak pernah mengeluh. Ia justru tumbuh menjadi anak yang gigih dan selalu haus akan ilmu. Sejak kecil, ia memiliki cita-cita yang besar, menjadi seorang insinyur elektronik yang mampu menciptakan robot untuk membantu manusia. Semua guru di sekolah dasar tempat Jestar belajar selalu terkesan dengan kecerdasannya. Ia sering memecahkan soal matematika yang bahkan sulit bagi teman-temannya. Pada kelas 5 SD, ia mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tak disangka, Jestar berhasil meraih juara pertama, mengalahkan peserta dari berbagai sekolah. Prestasinya terus berlanjut hingga tingkat provinsi, di mana ia kembali membawa pulang medali emas. Kemenangan itu tidak hanya membanggakan keluarganya, tetapi juga menjadi kebanggaan desa tempat ia tinggal. Saat memasuki SMP, Jestar mulai menunjukkan minat terhadap lingkungan. Ia sering membantu ibunya memungut sampah di sekitar desa. Aktivitas sederhana ini membuatnya sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Ketika sekolahnya mengadakan program lomba lingkungan hidup, Jestar mengusulkan ide membuat pupuk kompos dari limbah organik rumah tangga. Ide itu diterima dengan antusias, dan kelompoknya berhasil menjadi juara tingkat nasional. Jestar pun dikenal sebagai sosok muda yang peduli pada lingkungan. Setelah lulus SMP, Jestar diterima di SMA Unggul Del Sudel, sebuah sekolah bergengsi di daerahnya. Meski awalnya merasa canggung karena mayoritas siswa berasal dari keluarga berada, ia tidak pernah merasa rendah diri. Berkat semangat belajarnya yang tinggi, ia terus menunjukkan prestasi di bidang akademik. Di SMA, Jestar mulai mengenal dasar-dasar teknologi dan robotika. Sebuah pelatihan ekstrakurikuler robotika yang diikutinya membuka matanya bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk membantu kehidupan manusia. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi semakin besar. Meski keluarganya hanya mampu memberinya dukungan moral, Jestar tak pernah putus asa. Berkat prestasi akademiknya yang gemilang, ia diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui jalur prestasi. Ia memilih jurusan Teknik Elektro, tempat ia berharap bisa mewujudkan impian masa kecilnya untuk menciptakan robot yang berguna dalam dunia kesehatan dan militer. Saat kuliah, Jestar dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan penuh ide. Ia sering mengikuti berbagai seminar teknologi dan lomba inovasi. Salah satu karya fenomenalnya adalah robot asisten medis yang mampu mendeteksi tanda-tanda vital pasien secara otomatis. Karya ini mendapatkan penghargaan dalam kompetisi teknologi tingkat nasional. Robot ini dirancang untuk membantu dokter di daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis. Selain itu, Jestar juga tertarik dengan teknologi militer. Ia bersama timnya di kampus berhasil mengembangkan prototipe drone yang bisa digunakan untuk misi penyelamatan di daerah konflik. Meskipun masih sederhana, karya mereka menarik perhatian beberapa perusahaan teknologi besar. Namun, Jestar menolak tawaran komersialisasi karena ia ingin mengembangkan inovasinya di Indonesia terlebih dahulu. Meskipun sibuk dengan proyek-proyek inovatifnya, Jestar tidak melupakan asal-usulnya. Ia sering pulang. Saat kuliah, Jestar dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan penuh ide. Ia sering mengikuti berbagai seminar teknologi dan lomba inovasi. Salah satu karya fenomenalnya adalah robot asisten medis yang mampu mendeteksi tanda-tanda vital pasien secara otomatis. Karya ini mendapatkan penghargaan dalam kompetisi teknologi tingkat nasional. Robot ini dirancang untuk membantu dokter di daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis. Selain itu, Jestar juga tertarik dengan teknologi militer. Ia bersama timnya di kampus berhasil mengembangkan prototipe drone yang bisa digunakan untuk misi penyelamatan di daerah konflik. Meskipun masih sederhana, karya mereka menarik perhatian beberapa perusahaan teknologi besar. Namun, Jestar menolak tawaran komersialisasi karena ia ingin mengembangkan inovasinya di Indonesia terlebih dahulu. Meskipun sibuk dengan proyek-proyek inovatifnya,
Jestar tidak melupakan asal-usulnya. Ia sering pulang ke desanya untuk berbagi ilmu dengan anak-anak muda. Ia mendirikan komunitas belajar untuk menginspirasi generasi muda di sana agar berani bermimpi besar seperti dirinya. Jestar selalu berkata kepada mereka, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Kini, Jestar sedang dalam proses menyelesaikan skripsinya tentang robot berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan di rumah sakit. Ia bermimpi suatu hari nanti dapat membangun perusahaan teknologi di Indonesia yang fokus pada pengembangan robot untuk kepentingan masyarakat. Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan membuktikan bahwa mimpi besar bisa terwujud dengan kerja keras dan ketulusan hati. Selalu memaafkan waktu untuk belajar dan belajar menggali potensi yang dimilikinya dan selalu meminta petunjuk pada Tuhan.